Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Rini Dianti Fauzi, dosen program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah Dasar-Dasar Humas. Materi yang akan dibahas kali ini ada 3, yaitu memahami sejarah public relation, pengertian dan ciri-ciri public relation. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, sudah sama-sama kita ketahui bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, baik di lingkungan sosial di sekitar kita, juga di lingkungan kerja. Apa pentingnya public relation dalam organisasi? Apakah setiap organisasi butuh public relation? Ya, setiap organisasi atau perusahaan sangat membutuhkan peran penting public relation. Public relation dibutuhkan untuk melancarkan proses kegiatan organisasi atau perusahaan. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, ini adalah hal penting yang harus Anda pahami. Dalam hal ini, kita perlu memahami apa latar belakang dari munculnya public relation. Bagaimana sejarah public relation? Apa yang dimaksud dengan public relation? Ciri-cirinya, tujuan, fungsi dari public relation itu sendiri. Bagaimana perkembangan public relation sampai saat ini? Pada era keterbukaan saat ini, PR atau public relation menjadi ujung tombak perusahaan dalam memberikan strategi sekaligus membangun brand sebuah perusahaan serta mengkomunikasikannya. Penasaran dengan materinya? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah latar belakang dari public relation. Public relation atau hubungan masyarakat masih merupakan bidang baru, terutama di Indonesia. Lahirnya public relation seperti yang dipraktekkan sekarang adalah karena adanya kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang. Kemajuan yang sekaligus merupakan juga kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Memisahkan manusia ke dalam berbagai kelompok atau golongan yang masing-masing mempunyai tujuan sendiri dan berusaha untuk mencapai tujuan itu dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka untuk menciptakan kerjasama, public relation merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat dewasa ini, di mana orang-orang bergerak di berbagai bidang. Misalnya dalam bidang perindustrian, perusahaan, pendidikan, pemerintahan, sosial ekonomi, politik, dan sebagainya. Munculnya kegiatan PR ini antara lain karena angka kelahiran yang cukup tinggi, urbanisasi, keinginan untuk meningkatkan pengetahuan, kebebasan bersuara, kekuatan opini publik, peningkatan kompetensi, dan kesempatan untuk berkomunikasi. Adapun sejarah dari PR adalah para arkeolog yang menemukan lempeng tanah liat pada tahun 1800 sebelum Masehi, kemudian di Yunani. Para teoritis menulis tentang arti penting kemauan politik sebagai istilah opini publik. Orang Romawi menciptakan istilah suara rakyat adalah Tuhan. Adapun yang menjadi pelopor dari public relation. Dalam sejarahnya, PR dilahirkan dan dipelopori oleh the father of public relation, yaitu E.V. Ledbetter pada tahun 1906. Dan bagaimana perkembangan PR di Indonesia? Awalnya adalah Kerajaan Mataram. Panembahan Senopati berusaha untuk menyebarkan citra positif bahwa
ia dan keturunannya akan menjadi pasangan Nyai Roro Kidul. Kedua adalah Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau Bako Humas, tanggal 13 Maret tahun 1971. Bako Humas merupakan wadah yang menghimpun para pejabat dan staf PR di lingkungan departemen, lembaga pemerintah, dan badan usaha milik negara. Yang ketiga, lembaga pertama yang menghimpun para praktisi PR baik lembaga maupun individu, Perhimpunan Hubungan Masyarakat atau dikenal dengan Perhumas. Lembaga ini didirikan pada tanggal 12 Desember tahun 1972. Juga tercatat sebagai anggota IFRA, International PR Association, yang berpusat di Jenewa, Swiss. Berikut definisi dan pengertian hubungan masyarakat. Menurut Ruslan di tahun 2012, public relation dalam organisasi memiliki peranan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen perusahaan. Menurut F. Rahmadi, fungsi utama public relation adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga dan organisasi dengan publik, internal ataupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi dalam upaya menciptakan iklim pendapat atau opini publik yang menguntungkan lembaga atau organisasi dalam Silviani 2020. Menurut Kasali tahun 1994, hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang melakukan evaluasi terhadap sikap-sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur seseorang atau sebuah perusahaan terhadap publiknya, menyusun rencana serta menjalankan program-program komunikasi untuk memperoleh pemahaman dan penerimaan publik. Menurut Jeffkins 1992, hubungan masyarakat adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu dalam maupun keluar, antara satu organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada pengertian. Menurut Kusumastuti 2004, hubungan masyarakat adalah aktivitas komunikasi dua arah dengan publik, perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu atau kerjasama. Menurut Rahmadi 1992, tugas pokok humas adalah sebagai berikut: menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi atau pesan secara lisan, tertulis, atau melalui gambar kepada publik, sehingga publik mempunyai pengertian yang ikhwal perusahaan atau lembaga, segenap tujuan serta kegiatan yang dilakukan. Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum masyarakat. Mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan perusahaan maupun segala macam pendapat. Penyelenggaraan hubungan baik dengan masyarakat dan media massa untuk memperoleh penerimaan publik, pendapat umum, dan perubahan sikap. Adapun tujuan dari public relation adalah: 1. Menciptakan pemahaman publik. Yang kedua, membangun citra dan reputasi. Ketiga, positif korporat. Dan keempat, mengawal tanggung jawab sosial dan public service communication. 5. Membangun opini publik yang favorable. Dan yang ketujuh adalah membentuk goodwill dan kerjasama. Fungsi PR: A. Menunjang kegiatan manajemen dengan cara memberikan saran kepada manajemen hal-hal yang berkaitan dengan berbagai kebijakan yang diambil serta dampak dari kebijakan itu bagi publik. B. Membina hubungan yang baik dengan menyediakan sarana bagi upaya-upaya organisasi untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan publik. C.
menciptakan komunikasi dua arah timbal balik yang baik dengan melakukan koordinasi berbagai kegiatan opini publik terhadap organisasi. D. Menjaga kepentingan umum dengan berusaha mencari informasi tentang opini publik terhadap organisasi. Adapun kegiatan-kegiatan kehumasan meliputi customer relation, seperti membangun hubungan baik dengan pihak luar. Maksudnya, menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan publik dan hubungan dengan konsumen. Employee relation, seperti membangun hubungan antara pimpinan dalam bentuk kerjasama dan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Community relation adalah membangun hubungan baik dengan pihak-pihak yang selama ini telah melakukan kerjasama dengan perusahaan yang kita wakili, menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar perusahaan dan komunitas-komunitas masyarakat tertentu. Government relation adalah menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah. Media relation menjalin hubungan baik dengan media karena kerja humas tidak akan pernah berhasil tanpa adanya kerjasama yang baik dengan media. Jadi, hubungan itu harus dijaga dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Mengapa public relation penting bagi perusahaan? Di era berkembangnya teknologi dan informasi, public relation menjadi salah satu elemen penting yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan. Oleh karenanya, dengan citra perusahaan yang baik, maka akan tumbuh kepercayaan publik terhadap sebuah produk atau layanan. Tentu, ini akan sangat menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Dan PR bertugas untuk membangun hubungan dengan pihak luar perusahaan, terutama masyarakat. PR merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan untuk menyampaikan, mensosialisasikan, dan membuat program-program untuk membangun citra perusahaan yang baik. Proses ini memiliki tujuan untuk saling menguntungkan, menanamkan keinginan baik, menjaga kepercayaan, sehingga muncul citra yang baik dari publik terhadap perusahaan. Keterampilan yang harus dikuasai untuk jadi staf PR yang andal. 1. Mampu berkomunikasi dengan baik. Frank Jeffskin dalam bukunya yang berjudul Public Relation menyebutkan, persyaratan mendasar bagi seorang PR adalah harus mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, PR juga dituntut untuk bisa berbicara di depan umum dan mampu melakukan presentasi. Kedua, kemampuan kepemimpinan. Menjadi seorang PR memiliki tuntutan dan kemampuan mengantisipasi suatu masalah, baik di dalam organisasi maupun di luar. 3. Kemampuan membina relasi. Sebagai seorang PR profesional, berarti harus mampu menciptakan serta mempertahankan networking yang baik berbagai pihak berkaitan dengan perusahaan. Keempat, kreatif. Merupakan komponen yang paling penting dari sukses tidaknya sebuah brand, produk maupun perusahaan. Berprofesi sebagai PR berarti dituntut untuk harus penuh dengan gagasan atau ide-ide cemerlang serta kreatif. Kelima, kemampuan menghadapi situasi krisis. Saat krisis menghadang, perusahaan akan menghadapi resiko yang cukup serius, yaitu rusaknya reputasi. Untuk itu, PR harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan ketenangan perusahaan serta mengembangkan rencana strategis dengan cepat untuk mengelola situasi krisis. Keenam, kemampuan menulis. Menjadi seorang praktisi PR diharuskan memiliki kemampuan menulis baik untuk eksternal maupun internal. 7. Kemampuan analisis pemberitaan. Praktisi PR memiliki satu tugas penting, yaitu memastikan bahwa pesan-pesan dari perusahaan sampai ke media, memastikan bahwa berita atau kontennya dibaca secara meluas, atau memilih media yang perlu diprioritaskan. 8. Piawai bernegosiasi. Seorang praktisi PR
diharuskan memiliki keahlian dan pandai dalam menganalisis sesuatu, menangani isu, serta memiliki keahlian untuk bernegosiasi. Kemampuan negosiasi ini penting karena praktisi PR bukan hanya bernegosiasi dengan pihak internal, tapi juga harus menghadapi banyak pihak. 9. Kemampuan menjalin relasi dengan media. Kemampuan menjalin relasi dengan media atau media relation juga menjadi modal dasar lainnya bagi praktisi public relation. Praktisi PR harus mempunyai pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan untuk mengenal media dengan baik. Tidak hanya itu, PR juga harus mengenal media konvensional, sosial, ataupun jenis media itu beserta dengan karakter masing-masing media. 10. Memiliki integritas dan jujur. Profesi sebagai seorang PR harus memiliki kepribadian yang utuh dan jujur, serta memiliki kredibilitas yang tinggi, yakni dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain. Hal ini wajar, mengingat sebagai seorang PR akan menjadi sumber berita bagi pers atau media massa, sehingga informasi yang disampaikan harus dapat dipercaya dan memiliki nilai berita yang tinggi. Teman-teman semua, berdasarkan kepada hasil diskusi kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu hubungan masyarakat atau public relation adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau institusi dengan masyarakat. Humas atau PR adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisis kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan atau lembaga, dan melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga tersebut maupun masyarakat yang terkait. Public relation merupakan fungsi manajemen yang mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah dicapai. Alhamdulillah, materi pada pertemuan dasar-dasar humas ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kesempatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Salam sehat dan semangat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa ya aku di masa depan? Duh, pengen deh jadi jurnalis. Bisa nggak ya aku jadi PR handal? Ayo, mulai perjalanan komunikasi kamu sekarang. Daftarlah di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang. Jadilah bagian dari komunitas yang berfokus pada keunggulan dan inovasi. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana terkini, serta biaya yang terjangkau, memberikan pengalaman belajar yang tak terlupakan. Bergabunglah dengan kami dan rasakan keunggulan pendidikan komunikasi yang akan membuka pintu menuju karir suksesmu. Bina Pro with Communication.